Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya, walaupun ini jam terakhir ya, jam siang, eh, tetap semangat di semangat pagi. Yang baru sarapan, baru mulai aktivitas Ya, harus Pak. tetap semangat. Oke, Oke, Pak. terima kasih sudah semangat walaupun di siang hari ini yang mungkin sudah mulai lapar, sudah mulai ya sedikit mengantuk. Oke, Mirs. untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Eh, Ayo, siapa yang ingin memimpin doa, maju ke depan? Saya, Pak. Oke, saya silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Alisio sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Ya, Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, nah kita apa namanya tumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, apalagi di bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita nyanyi bersama-sama Garuda Pancasila. Mungkin ada yang mau jadi dirijen ke depan, boleh cewek, boleh cowok, silakan maju. Ya, Bu Lulu maju ya. Lulu, ya oke. Yuk kita nyanyi sama-sama, dipimpin oleh Lulu. Iya, Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil Ayo maju, Ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, Maju. ayo maju, maju. Ya, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih Lulu sudah memimpin menyanyi Garuda Pancasila. Bahwa lagu ini juga akan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Hari ini siapa yang tidak hadir? Bentar, saya Pak Bima absen, ternyata alhamdulillah hadir semua. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang sakit, anak-anak? Ada yang mungkin flu, batuk? Saya Mengingat batuk cuaca juga. sedikit, Pak. Oh, Alusius batuk ya. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum Ya, obat. Pak. Kalau batuknya belum sembuh, bisa diperiksakan ke dokter atau puskesmas. Ya, Oke. Pak. Nah, kemarin kita sudah belajar apa, anak-anak? Yaitu tentang organ pernafasan Pernapasan dan manusia. Iya. Dimulai dari apa? Hidung, kemudian masuk ke Tenggorokan. ya boleh ke tenggorokan yaitu di faring, terus laring, baru nanti ke trachea dan terakhir ke paru-paru. Iya, pintar masih ingat ternyata pembelajaran. Lah, pada pembelajaran kali ini tujuan dan materi pembelajarannya adalah yaitu siswa dapat mengetahui tentang gangguan dan sistem pernafasan pada manusia serta cara mengelompokkan informasi dengan metode 5W dan 1H pada tema 1 organ gerak hewan dan di subtema 2 yaitu manusia dan lingkungannya. Nah, anak-anak, kita sudah lebih 2 tahun ini mengalami pembelajaran daring ya, pembelajaran di rumah. Karena ada apa? Karena ada
Iya, COVID. pandemi ya COVID. Ada pandemi ini yang disebabkan oleh virus yang namanya COVID-19. Corona. Ya, ada yang menyebut corona, ada yang menyebut COVID-19. Virus ini menyerang apa, anak-anak? Menyerang, Pernapasan. ya betul sekali. Menyerang yaitu sistem pernapasan pada manusia. Sehingga kita harus Ya. memakai apa ketika aktivitas? Memakai masker supaya virus itu tidak masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Oke, yuk kita baca bukunya. Jadi bukunya silahkan dibuka. Kita membaca ya kurang lebih 3 menit supaya kita bisa mengetahui apa sih isi buku dari yang kita akan pelajari. ini mama gitu. Sudah membaca anak-anak? Ayo, jangan yang belakang. Kayaknya sudah mengantuk-ngantuk itu. Yang belakang Pak Ahmad. Ya, Pak Yagi, ayo. Oke, dalam di buku tadi kita membaca yaitu udara bersih bagi pernapasan. Nah, kenapa sih kita harus membutuhkan udara bersih? Nah, agar kesegaran saat menghirup udara bersih, sehingga jika kita menghirup udara kotor, dada akan terasa sesak. Nah, udara di lingkungan sekitar itu berarti tidak bersih, sehingga terjadi namanya pencemaran apa udara Udara. yang disebabkan oleh kotoran udara sehingga sistem pernapasan kita akan terganggu. Nah, apa saja sistem gangguan pada pernapasan manusia itu? Yang pertama penyebabnya yaitu bibit penyakit atau virus atau bakteri. Contoh penyakitnya yang pertama yaitu flu atau influenza. Yang kedua tuberkulosis atau TBC biasanya orang menyebutkan. Yang ketiga yaitu flu burung, yang keempat bronkitis dan pneumonia. Selain bakteri dan virus juga disebabkan oleh pencemaran udara. Contohnya yaitu penyakit asma, emfimesa ataupun kanker paru-paru dan Baru. ya dan yang terakhir yaitu gangguan penyebabnya yaitu fisik. Penyakitnya yaitu kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir. Kemudian penyakit, nah kalau tadi kita sudah mengetahui nama-namanya, kita cari dulu apa namanya gangguannya itu berasal dari mana, gejalanya apa, dan nanti pengobatannya seperti apa. Yang pertama yaitu asma. Ini yaitu penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, udara, alergi terhadap makanan tertentu. Jadi kalau ada benda lain atau virus yang masuk ke dalam tubuh, nah, itu bisa terjadi asma. Gejalanya apa? Yaitu dada terasa sesak, batuk, kadang nafas juga terasa berat, sehingga pengobatannya bisa dilakukan dengan memberikan inhaler. Yang kedua yaitu flu, di mana gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus dengan gejala sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya bisa menggunakan obat sesuai dengan resep dokter dan mengkonsumsi makanan yang sehat bergizi. Dan ini bronkitis disebabkan adanya infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus juga. Kemudian gejalanya bisa batuk, bisa demam, juga sesak nafas. Hampir sama dengan asma tadi. Terus kemudian pengobatannya juga dengan meminum obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu tonsilitis, di mana terjadi peradangan yang pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri dengan gejala membesarkan tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Dengan pengobatannya minum obat sesuai dengan resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman bersih. Yang kemudian pneumonia yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri, virus ataupun jamur dengan gejalanya ini batuk,
dengan berdahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Dengan pengobatan, minum obat sesuai dengan resep dokter. Selain itu juga ada nih penyakit emfisema, kanker paru-paru, dan tuberkulosis atau TBC. Di mana emfisema ini kerusakan pada jaringan bronkiolus dan alveolus. Dengan gejalanya sesak nafas yang hebat, dengan penyebabnya polusi udara dan zat berbahaya dalam rokok. Dengan pengobatan, meminum resep obat dan menjaga pola hidup sehat. Sedangkan kanker paru-paru, pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Dengan gejalanya batuk, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Dengan penyebabnya yaitu zat berbahaya pada dalam rokok, dengan pengobatan kemoterapi dan radioterapi. Sedangkan tuberkulosis itu penyakit yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Dengan gejalanya, nafas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Dengan penyebab yaitu sebuah bakteri. Dengan pengobatannya, minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke, untuk memperjelas materi yang Pak Bagus sampaikan, kita tonton video berikut ya. Saat lomba, Dani merasa sesak organ pernapasan. Nah, di sini emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, ini adik-adik ya. Ini ada pembengkakan pada paru-parunya. Itu penyakit emfisema. Berikutnya ada asma. Nah, asma ini pernah kita bahas. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Bisa alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Nah, selain itu, dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan itu cukup rendah atau keadaannya dingin. Itu asma adik-adik. Lalu berikutnya ada penyakit di sini kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah penyakit ya, salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Nah, penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Jadi adik-adik jangan merokok ya, karena itu bisa menyebabkan sakit kanker paru-paru. Lalu berikutnya ada tuberkulosis atau TBC ya. Nah, tuberkulosis ini atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri tersebut itu meninggalkan bintil-bintil pada dinding-dinding alveolus nih ya. Seperti ini ya adik-adik ya, yang paru-paru orang yang terkena TBC ini paru-paru orang normal seperti ini. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan derita akan mengalami yang namanya sesak napas. Kata itu sering bersin, demam, dan pilek. Nah, itu ya penyakit influenza. Paru mengalami. Contohnya nih ya, dengan kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Nah, emfisema tadi penyebabnya adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada itu terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma. Nah, penyumbatan pada penderita penyakit asma itu terjadi di saluran pernapasan, di mana terjadinya bintil-bintil pada penderita TBC. Nah, bintil-bintil itu yang beresiko terkena penyakit asma. Nah, yang beresiko adalah orang yang mengalami kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang dulunya akan mengucur. Makanya penderita TBC itu akan terengah-engah. Lalu mengapa kanker penderita TB paru penderita emfisema? Kondisi paru-parunya membengkak malahan ya. Bagaimana kondisi saluran pernapasan penderita asma? Yang hebat. Iya, tadi kita sudah ada semacam animasi di video terkait dengan apa namanya tadi penyakit-penyakit dari apa Nana?
gangguan pernafasan dengan beberapa animasi ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang pengelompokan informasi. Tadi kan sudah ada tayangan di video tentang beberapa pertanyaan dan juga jawaban. Nah, contohnya kata tanya apa. Berarti apa ini menjelaskan tentang apa anak-anak? Tentang hal atau Suatu hal atau benda. benda atau hewan juga boleh. Yang tidak boleh itu apa itu menanyakan tentang manusia atau nama ya. Terus kemudian kata tanya di mana itu menyebutkan atau menjelaskan terkait apa anak-anak kalau di mana? Tempat. Iya, terkait dengan tempat. Kemudian yang kalau kata tanya kapan, berarti menjelaskan tentang Waktu. waktu. Nah, terus kalau siapa ini berarti menanyakan atau menyebutkan nama orang. Kemudian kalau mengapa berarti menanyakan Alasan. alasan atau sebab, banyak alasan ya. Terus yang berikutnya bagaimana berarti menanyakan tentang penjelasan, mungkin cara atau proses ya. Yang terakhir yaitu berapa, berarti menunjukkan apa anak kalau berapa? Jumlah atau banyak ya. Pinter anak-anak. Oke, dari penjelasan tadi dan tayangan video mungkin ada yang tanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Sudah paham. Wah, pinter-pinter anak-anak ini ya. Sudah paham dari penjelasan dari video yang Pak Bagus tadi tayangkan ya. Oke, sekarang yuk kita kerjakan, kita belajar tentang lembaga kerja, yaitu ada dua tugas. Tugas yang pertama dari tampilan tadi ya, tentang penyakit influenza, asma, tuberkulosis ini gangguannya seperti apa. Terus yang kedua, tugas dua itu terkait dengan kata tanya tadi. Jadi anak-anak nanti membuat pertanyaan sekaligus jawaban sesuai dengan yang ada di buku tadi ya, anak-anak. Pak Prima bagikan. Ya, dikerjakan secara mandiri ya, diri sendiri, jangan tanya teman-temannya biar tahu kalau salahnya di mana ya. Oke, kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Terus kita tadi belajar apa aja hari ini anak-anak? Belajar tentang pernapasan, Pak. Terus Iya. penyakit-penyakit yang menyebabkan Iya, tentang pernapasan, Pak. Tadi penyakit-penyakit. ada corona, Pak. Ya, ada corona. Selain corona apa aja jahat, penyakitnya? Pak. Itu ada Iya. penyakit kanker paru ya. Ada Ya, ada kanker paru, ada penyakit bronkitis, paru-paru, iya, ada ada influenza, TBC, ada benar sekali. paru-paru. Wah, Kalau banyak merokok, nanti paru-parunya bolong. iya. Betul, Bu Lulu. Di sini ada ayahnya atau bapaknya yang merokok? Ya, Pak. Ada, Pak. Nah, kalau ada bapaknya atau orang di rumahnya merokok, nanti diberitahu kepada bapaknya kalau merokok itu bahayanya banyak. Selain oleh orangnya juga mengganggu orang yang di sekitar. Iya, Pak. Kan jadi kita jadi perokok pasif jadinya Iya, kan, Pak. Iya. benar sekali. Makanya nanti kalau yang di rumahnya mungkin ada orang tuanya atau pamannya yang merokok, nah bisa disampaikan, Pak, kata Pak Guru kalau merokok itu tidak baik untuk kesehatan, Pak. Nah, nanti kita bisa membantu bangsa Indonesia ini untuk tetap sehat, tidak sampai terkena penyakit sistem pernapasan. Selain sistem pernapasan tadi, tentang pengelompokan informasi tadi, kata tanyanya ada berapa tadi? Mulai apa saja? Ya, mulai dari kata iya, apa saja tadi 5W1H-nya? Apa? Apa? Kapan? Apa tadi menanyakan tentang benda. Terus di mana tadi menanyakan tentang Tempat. iya, terus apa lagi? Selain apa di mana?
Ya, Kapan? Kapan menanyakan tentang apa? Waktu. Waktu. Kapan waktu? Iya. Terus kemudian? siapa? Iya. Siapa? Ya, siapa? Siapa menanyakan atau menjelaskan tentang Orang. orang. Terus yang kelima? Me- Bagaimana? Oh ya, bagaimana dulu Bagaimana boleh menanyakan tentang apa, anak-anak? Cara kamu Cara. Caranya. Ya, yang terakhir yaitu Berapa? berapa? mengapa. Iya. Berapa banyak jumlahnya, Iya. Pak? Iya, pinter. Oke, jadi dari pembelajaran kali ini kita sudah membahas lumayan banyak, mulai dari penyakit hingga kata tanya ya. Belum ini, ya. Bagaimana anak-anak perasaan hari ini, pembelajaran pada hari ini? Senang? Senang, Pak. Oh, senang. Alhamdulillah. Terus bagaimana pendapat kalian tentang Pak Prima pada pembelajaran kali ini? Apakah Pak Prima terlalu cepat, terlalu kereng, atau bagaimana anak-anak? Apa itu kereng, Pak? Galak? Oh ya, apakah Enggak, terlalu Pak. galak? Bagus, baik. Bagus, Pak. Mudah mengerti, Pak. Terima kasih, Alhamdulillah. Bapak. Iya, pinter anak-anak. Boy Oke, ngantuk, Pak. iya, karena waktu juga sudah siang ya anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri, Pak Prima pengen tahu seberapa besar kalian memahami materi. Jadi kalian kerjakan ya soal ini. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan ya. Jadi ini Ya, soalnya ada Pak. 5, jadi nggak terlalu banyak. Yang sudah bisa Sudah, dikumpulkan Pak. ke depan. Iya, terima kasih. Wah, pinter-pinter. Pak Prima lihat tadi juga eh, banyak yang benar walaupun ada sedikit-sedikit yang kurang tepat ya. Iya, Pak. Iya. Oke, biar lebih semangat lagi, biar nggak terlalu ngantuk, kita nyanyi lagi ya, anak. Kita nyanyi gundul-gundul pacul dengan Upin Ipin, animasi. Pak. Ya, biar kita semangat lagi, biar nggak terlalu ngantuk itu. Sandi sudah mulai, kayaknya sudah mulai merem-merem gitu. Yuk kita Iya, nyanyi Pak sama-sama. Sandi, Pak. Ya, Sandiaga Uno. biar semangat kita berdiri ya, anak-anak ya. Biar diri, biar Aduh, tambah Pak, jangan semangat. berdiri. Sudah, Pak. Ya, Iya, ya. Pak. Ya, kita nyanyi sama-sama. Gundul, 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 pacul, cul. gembelena. Nyungi, Nyungi waktu gembelena dan wakul panggil Panggil dan saat di saat wakul panggilan di saat Oke, pintar tepuk tangan. Nah, untuk terima kasih. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak, kita di pertemuan besok kita akan membahas tetap di tema 1 ya, anak-anak. Di tema 1, cuma subtemanya kita sudah ganti yaitu di subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Jadi besok dipersiapkan bukunya, jangan lupa nanti malam belajar terkait subtema 3 ya. Nah, anak. Nggih, Pak. Ya, karena waktu pembelajaran juga sudah selesai, sebelum mengakhiri pada pembelajaran hari ini, kita berdoa ya anak-anak supaya apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita di masa depan. Oke, ayo siapa lagi yang mau memimpin Saya, doa? Pak. Ayo gantian. Oke, ayo Sandi, Ya, sebelum pimpin kita doanya. pulang, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Sudah, Pak. Ya, terima Terima kasih kasih. Sandi sudah memimpin doa pada siang hari ini.
Itu tadi semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya. Tetap diingat-ingat itu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk anak-anak sudah semangat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Tetap semangat lagi untuk belajarnya agar menjadi orang yang sukses, orang yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Dan jangan Amin. lupa tetap jaga kesehatan, makan yang teratur supaya tidak sakit dan bisa tetap belajar membanggakan orang tua. Sekian dari Pak Prima akhiri. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anak-anak warahmatullahi boleh pulang. wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Wabarakatuh. Nggak ada Dadah. apa-apa. Pak, sepatunya Khalifatul hilang satu. Siapa itu? Itu disembunyikan Mirza itu. Tadi saya lihat, Pak. Mana? Yuk, apa itu tadi? Sembunyikan Mirza itu. Ayo.